Selanjutnya kita masuk ke dalam vektor R2. Vektor R2 itu vektor dalam bidang. Contohnya vektor A ini. Vektor A memiliki nilai 3, 4. 3 itu menunjukkan atau menyatakan arah kanan. Karena 3-nya itu positif. Namun ketika 3-nya ini negatif, maka arahnya akan menunjukkan arah kiri. Lalu 4 itu menyatakan arah atas ketika nilainya positif dan menyatakan arah bawah ketika nilainya negatif. Nah, vektor A ini arahnya itu ke kanan dan ke atas. Maka nilainya itu atau nilai 3 ini mengarah ke atau berada pada garis horizontal, secara horizontal, dan yang nilai 4 ini secara vertikal atau ke atas. Nah, satuannya yang horizontal ini ada 3 satuannya, itu 1, 2, 3, sehingga ditulis 3. Dan satuan ke atas yaitu 1, 2, 3, 4, sehingga satuannya 4. Jadi vektor A itu memiliki nilai 3, 4. Misalnya contoh kedua, vektor B. Berapa nilai vektor B? Lihat horizontalnya. Vektor B memiliki 1, 2, 3 satuan. Dan lihat arahnya ke kiri, maka nilainya negatif 3 karena arahnya ke kiri. Lalu lihat yang vertikalnya. Ada berapa satuan yang ke arah vertikalnya ini? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata vektor B memiliki nilai negatif 3, 4. Negatif 3 karena ke arah kiri dan 4 karena ke arah atas. Contoh lagi, vektor C. Ada di mana letak vektor C? Lihat, vektor C mengarah ke kanan dan mengarah ke bawah, sehingga yang horizontalnya itu memiliki 3 satuan dan yang vertikalnya juga sama, memiliki 3 satuan. Maka vektor C memiliki nilai 3, negatif 3. Contoh 4, vektor D. Kalian pasti tahu ini nilainya berapa? Ya, nilainya itu negatif 4 dan negatif 4. Kenapa negatif 4, negatif 4? Karena vektornya mengarah ke kiri dan ke bawah. Ketika vektornya mengarah ke kiri, nilainya negatif. Dan hitung satuannya 1, 2, 3, 4. Satuannya 4 dan bernilai negatif. Lalu arahnya juga ke bawah. Hitung nilai vertikalnya 1, 2, 3, 4. 4 juga dan arahnya ke bawah sehingga negatif. Jadi vektor D memiliki nilai -4, -4. Contoh terakhir, vektor E. Lihat satuan horizontalnya. Vektor E satuan horizontalnya bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke arah kanan. Pasti nilainya itu positif karena ke arah kanan. Lalu lihat arah vertikalnya. Vektor E tidak mengarah vertikal ya, sehingga nilainya itu 0. Maka vektor E memiliki nilai 6, 0. Lalu kita ke panjang vektor. Misalnya ada sebuah vektor A. Kalian pasti udah tahu kan vektor A itu berada pada 3, 4.
Sehingga menyatakan panjang vektor A itu dengan rumus ini. Vektor A dipagari dengan nilai mutlak, kan panjang itu tidak akan bernilai negatif. Maka kita beri tanda mutlak agar nilainya positif. Panjang vektor A nih, ini itu menunjukkan panjang. Dinotasikan sebagai panjang. Panjang vektor A itu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dari mana? Kita kan bisa mengetahuinya dengan cara Pythagoras ya. Lihat bawahnya. Bawahnya itu memiliki 3 satuan dan yang ke atas memiliki 4 satuan. Sehingga panjang vektor A itu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang vektor A ini adalah 5. Contoh 2. Misalnya diketahui titik pangkalnya itu A negatif 2, negatif 2. Dan ujungnya itu B negatif 6,5. Nah, ketika ada soal seperti ini, berapa panjang vektor AB ini? Maka cara mencarinya yaitu panjang vektor AB sama dengan akar X2 dikurangi X1 dikuadratkan lalu ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, misalnya X2-nya itu ini. Kan ini tuh nilai X dan ini nilai Y ya. Yang A juga sama ini X dan ini Y. X2 kita pakai yang B. X2-nya itu negatif 6 dan X1-nya itu negatif 2. Sehingga negatif 6 dikurangi negatif 2 dikuadratkan. Ditambah Y2-nya negatif 5 dikurangi negatif 2. Lalu dikuadratkan. Sehingga akar negatif 2 ditambah 2 dikuadratkan ditambah negatif 5 ditambah 2 dikuadratkan. Sama dengan negatif 4 dikuadratkan ditambah negatif 3 dikuadratkan. Sehingga negatif 4 dikuadratkan hasilnya 16 ditambah negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. Maka panjang vektor AB adalah akar 25 yaitu 5. Ini kebetulan panjangnya sama ya, vektornya. Panjang vektornya sama. Selanjutnya ada vektor R3. Vektor R3 itu vektor pada ruang. Misalnya ada sebuah vektor A, yaitu 2, 3, 4. Nah, sumbu yang merah ini kita beri nama X, yang biru ini Y, dan yang hijau ini Z. Nah, 2 ini menyatakan X, 3 menyatakan Y, dan 4 menyatakan Z. Maka kita simpan nilai 2 itu ke dalam sumbu X 2 dan menyimpan 3 ke dalam sumbu Y 3 dan 4 di sumbu Z. Nah, vektor A ini bisa ditulis dengan 2i ditambah 3j ditambah 4k. Nah, setelah kalian menyimpan titik-titik ini, kalian harus menyambungkan. Nah, kalau di vektor R3 ini, kan dalam ruang ya, sehingga yang menghubungkannya itu menjadi seperti balok. Nah, di mana letak vektor A-nya itu?
Nah, vektor A-nya itu berada di sini. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya, tapi ketika kalian belum bisa memahami, boleh bertanya atau ditanyakan. Boleh melalui WhatsApp group atau chat langsung, atau bisa juga kalian berkomentar di kolom komentar. Nah, terima kasih. Pada pertemuan ini, kalian mempelajari vektor. Semoga penjelasan Ibu bisa membantu kalian. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.